warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat-sehat saja dan senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita masih bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum kita memulainya, marilah kita sama-sama awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi yang akan kita pelajari hari ini, kita sudah mulai masuk di bab 10, yaitu menghiasi pribadi dengan berbaik sangka dan beramal soleh. Namun, submateri yang akan kita bahas hari ini hanya tentang beramal soleh terlebih dahulu, sedangkan materi untuk berbaik sangka insya Allah akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Lalu, apa sih amal soleh itu? Amal soleh adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya ataupun orang lain dan sesuai dengan akal rasional, Al-Quran, serta As-Sunnah. Kebalikan dari amal soleh adalah amal sayyi'ah, artinya amal yang buruk, yaitu amal yang mendatangkan mudarat ataupun keburukan baik bagi pelakunya maupun orang lain. Antara iman dan amal soleh merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan. Seseorang yang beriman tanpa diikuti amal soleh, maka keimanannya tidak sempurna. Sebaliknya, amal soleh tanpa didasari iman yang benar, maka amalnya tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, keimanan itu harus dibuktikan dengan amal soleh, dan amal soleh harus dilandasi dengan keimanan yang benar. Kita simak ayat Al-Quran berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Artinya, demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan atau amal soleh, serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Dari ayat tersebut sangat jelas bahwa orang-orang yang melakukan kebaikan, orang-orang yang beramal soleh, hidupnya tidak akan pernah rugi. Jadi, kita jangan pernah merasa rugi jika kita berbuat kebaikan ataupun kita beramal soleh. Lalu, bentuk amal soleh itu seperti apa sih? Amal soleh itu terbagi ke dalam 3 macam. Yang pertama, amal soleh terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan cara menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Contohnya seperti kita melaksanakan ibadah sholat, puasa, membaca Al-Quran, dan juga sebagainya. Yang kedua, amal soleh terhadap sesama manusia, yaitu memberikan hak dan kewajiban terhadap sesama manusia, contohnya seperti membantu orang lain, memberi salam, menyapa, memberikan senyum, dan pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan kebaikan kita terhadap sesama manusia. Yang ketiga, beramal soleh terhadap lingkungan alam. Contohnya seperti membuang sampah pada tempatnya, melaksanakan penghijauan, dan juga mendaur ulang sampah yang ada. Selain itu juga, ada suatu amal kebajikan yang dinamakan dengan amal jariah. Amal jariah ini adalah amal yang mana ketika kita meninggal pun, pahala-pahala dari kebaikan yang kita tinggalkan kepada orang lain akan terus mengalir kepada kita walaupun kita sudah meninggal dunia, asalkan orang-orang yang masih hidup masih memanfaatkan kebajikan-kebajikan yang kita tinggalkan selama hidup di dunia ini. Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, anak soleh yang selalu mendoakan. Hal tersebut seperti sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita perlu ingat, kecil atau besarnya suatu kebaikan yang kita lakukan jangan pernah meremehkannya. Karena sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, kita yakin itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti dalam Al-Quran surat Az-Zalzalah ayat 7 dan 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Yang artinya, maka siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah atau sekecil biji sawi, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah biji sawi, dia akan melihat balasannya juga. Agar amal soleh yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus memperhatikan syarat-syaratnya agar amal soleh yang kita lakukan itu tidak hanya sia-sia saja, tetapi diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat pertama agar amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kita beramal sesuai dengan mengetahui ilmunya. Contohnya, misalkan kita mengerjakan sholat, tapi kita tidak tahu tata cara sholat, maka sholat kita tidak akan diterima. Yang kedua, syaratnya yaitu amal soleh kita dilakukan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena apapun juga. Dan yang ketiga, amal soleh yang kita lakukan itu sesuai dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah atau hadis. Amal soleh yang kita lakukan tentunya akan memberikan manfaat kepada kita, yaitu diantaranya Allah akan memberikan pahala yang besar, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, Allah akan memberikan tambahan petunjuk kepada kita, kita akan diberikan kehidupan yang baik dan layak, dan tentunya kita akan dihindari dari kerugian, baik itu kerugian di dunia dan juga kerugian di akhirat nanti. Untuk materi pembelajaran kita kali ini dicukupkan sekian dulu. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang telah kita pelajari kali ini, dan kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.